Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Garis Veronica Sanuin, mahasiswi semester 1 kelas C program studi administrasi bisnis. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas penghantar sosiologi, yaitu mereview kembali materi dari buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sujorno Sukanto dari bab 3. Pada bab 3, membahas tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada umumnya memiliki ciri yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Yang kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena sejak dilahirkan, manusia memiliki dua hasrat atau keinginan, yaitu keinginan menjadi satu dengan manusia yang lainnya, dan yang kedua keinginan menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Pada subtema pertama membahas tentang pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dengan adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama yang lain. Suatu kelompok sosial biasanya tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas suatu aspek yang menarik dari kelompok tersebut maupun kegiatan lain yang ada di dalam kelompok tersebut. Subtema yang berikut membahas tentang tipe-tipe kelompok sosial. Dalam subtema ini terbagi lagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang ataupun ukuran. Kita mengambil contoh seperti klasifikasi di bidang profesi seperti kedokteran dan klasifikasi di bidang pendidikan seperti profesi guru. Ada beberapa sudut pandang atau dasar dari klasifikasi ini. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan, dan wilayah. Yang berikutnya, berlangsung suatu keputusan, derajat organisasi, dan kesadaran akan jenis yang sama dalam hubungan sosial dan juga tujuan. Yang berikutnya yaitu kelompok-kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Suatu masyarakat yang tergabung secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain yang secara terbatas. Kelompok sosial termaksud biasanya yaitu atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu. Sekaligus demikian, maka terdapat derajat-derajat tertentu serta arti tertentu. Sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan dari luar yang mendukung mereka untuk majunya suatu kelompok sosial. Yang berikutnya adalah in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya sendiri. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan. Yang berikutnya yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain, serta ada kerjasama yang erat. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan hubungannya tidak abadi. Misalnya hubungan kontrak jual beli. Baik, yang berikutnya yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar dari hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang dikodratkan.
Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk dijangka pendek serta bersifat sebagai suatu bentuk dalam pemikiran belaka. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antar sesama. Sedangkan informal group merupakan organisasi yang tidak memerlukan dan tidak mempunyai struktur organisasi tertentu. Biasanya terbentuk hanya karena adanya pertemuan yang berulang kali dan didasarkan pada kepentingan atau pengalaman yang dialami. Yang berikutnya ada membership group dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota tersebut. Sedangkan referensi group adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok tersebut dan membentuk perilaku pribadinya. Yang berikutnya yaitu kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan dan pekerjaan tersebut sejenis. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pada subtema yang ketiga, membahas tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, seperti kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu terdiri atas dua, khalayak penonton atau pendengar formal, kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Berikutnya kerumunan yang bersifat sementara. Ada kumpulan yang kurang menyenangkan dan kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik ataupun kerumunan penonton. Yang berikutnya kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum, seperti kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan yang bertindak immoral. Yang berikutnya yaitu publik. Publik merupakan suatu kelompok yang tidak terbentuk dari suatu kesatuan, melainkan interaksi yang terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi. Misalnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, dan film. Subtema yang keempat membahas tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat adalah istilah yang menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih tinggi di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan produk di luar batas wilayah. Yang berikutnya ada tipe-tipe dari masyarakat setempat. Dari tipe-tipe ini terbagi menjadi 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk, luas, kekayaan dan kepadatan penduduk, daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat setempat yang berkaitan. Ada pula fungsi khusus dari masyarakat setempat, yaitu sebagai suatu organisasi. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan memiliki sistem kehidupan yang biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan dan tidak bersifat individualisme. Sedangkan masyarakat perkotaan memiliki sistem kehidupan yang individualisme. Di pedesaan, golongan tua lebih berperan penting atas perubahan sosial yang terjadi sehingga menimbulkan konflik antara golongan muda dengan golongan tua dari sudut pandang pemerintahan. Hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal dan interaksi yang lebih disebabkan karena faktor kepentingan dari faktor pribadi. Sedangkan
masyarakat di perkotaan yang lebih berperan penting yaitu pemerintah yang berupaya untuk membangun sebuah perubahan sehingga dari hari ke hari perkotaan semakin menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kental dibandingkan kehidupan keagamaan di perkotaan. Subtema yang kelima, kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan menganggap bahwa hubungan itu sendiri penting baginya. Dan pada subtema yang terakhir, membahas tentang dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok itu pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Demikian tugas harian kedua yang saya buat tentang review sedikit materi dari buku Sosiologi Suatu Pengantar yang diambil dari bab 3. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu.